Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, kali ini saya akan membahas mitos dan fakta tentang PLTS yang beredar di masyarakat. Namun sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, untuk mitos pertama tentang PLTS yang beredar di masyarakat adalah sistem PLTS hanya berfungsi ketika cuaca sedang cerah. Bahkan ada yang beranggapan, gimana kalau mendung seharian? Atau bagaimana kalau posisinya hujan seharian? Apakah bisa digunakan ketika malam hari? Apakah baterainya bisa dicas ketika dalam keadaan hujan? Nah, anggapan-anggapan seperti ini masih banyak yang beredar di masyarakat. Dan faktanya untuk sistem PLTS ini, meskipun sedang dalam keadaan mendung seharian ataupun hujan seharian, untuk sistem PLTS-nya masih bisa digunakan ketika malam hari. Karena panel surya itu meskipun dalam keadaan mendung ataupun hujan, itu masih bisa ngecas walaupun tidak sebaik ketika cuaca sedang cerah. Dan seperti yang kita ketahui, dalam waktu seharian itu tidak mungkin hujan terus menerus. Pastinya akan ada cuaca yang sedikit cerah. Begitu juga ketika mendung, tidak mungkin dalam seharian itu mendung terus. Intinya masih ada cahaya yang kemungkinan bisa untuk mengecas baterainya. Nah, hasil cahaya yang diserap dari panel surya kemudian untuk mengecas pada siang hari, maka malamnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik dan penerangan. Selanjutnya, mitos yang kedua tentang sistem PLTS yang masih beredar di masyarakat, bahwa sistem PLTS itu biayanya mahal dan pemasangannya ribet. Namun pada faktanya, yang beranggapan bahwa sistem PLTS itu mahal dan ribet itu ketika dibandingkan dengan listrik PLN. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem PLTS itu adalah sistem energi mandiri ataupun listrik mandiri, dan itu adalah milik kita pribadi. Sementara PLN itu bukan punya kita, artinya listrik yang kita gunakan di PLN itu sama halnya ketika kita ngontrak rumah. Artinya kita harus membayar untuk menikmati listrik tersebut. Berbeda dengan sistem PLTS, itu sudah punya kita, memang lebih mahal untuk biayanya. Namun itu punya kita, mau kita pindah kemana, mau kita bawa kemana, itu sudah sah milik kita. Sistem PLTS ini sama halnya kita membeli genset ataupun membeli generator yang lainnya. Jadi memang harganya mahal, tapi hanya untuk biaya awal saja. Nah, lebih cocoknya untuk sistem PLTS ini, jika harus dibandingkan, maka bandingkan dengan genset lainnya ataupun generator lainnya. Ya mungkin genset ataupun mesin diesel dan beberapa energi alternatif lainnya. Jadi misalnya saya bandingkan, ketika menggunakan mesin genset butuh uang 10.000 untuk menyalakan genset selama 4 jam. Jadi dalam satu hari perkiraan habis sekitar 6 liter atau 60 ribuan, atau sekitar 1.800.000 dalam waktu 1 bulan. Ini budgetnya sudah banyak banget jika harus dibandingkan dengan sistem PLTS. Ini hanya 30 hari. Bagaimana jika dalam keadaan 1 tahun? Ya, ini sama-sama energi mandiri. Sistem PLTS energi mandiri, kemudian genset juga energi mandiri. Jadi sama-sama energi mandiri, kemudian ketika dibandingkan biaya untuk pengoperasiannya itu mahal yang mana? Tentunya untuk sistem PLTS tidak ada biaya untuk pengoperasiannya, karena ketika pagi hari sampai sore hari itu untuk sistem PLTS-nya dicas menggunakan energi matahari. Berbeda dengan genset, itu harus diisi dengan BBM yang harus bayar. Sementara untuk sistem PLTS ketika malam hari itu menggunakan baterai yang bisa digunakan sampai dengan pagi hari. Jadi ya benar-benar gratis untuk biaya operasinya. Hanya saja memang ketika membelinya ataupun ketika menginstalnya memang mahal dibandingkan ketika membeli genset. Dan sekali lagi jangan dibandingkan dengan listrik PLN, karena untuk PLN ini kita menyewa listrik. Ya mungkin kalau menyewa PLTS ya sama saja murahnya, atau menyewa genset. Jadi kita hanya membeli listriknya, kemudian orang yang membiayai BBM-nya.
ini mungkin akan sebanding jika dibandingkan dengan listrik PLN. Oke sahabat, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Jika sahabat mengetahui tentang mitos ataupun fakta seputar tentang sistem PLTS, tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek di pin komentar saya atau di deskripsi video. Untuk di deskripsi video saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya. Di sana sahabat bisa melihat beberapa rekomendasi komponen PLTS yang mungkin sahabat butuhkan. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.